Untuk yang nomor 6, muatan M dan S terpisah pada jarak R menghasilkan gaya kolom 5 Newton. Jadi di sini ada muatan R dan di sini ada muatan S. Ini nomor 6 ya. Dan terpisah jarak sejauh R. Dia menghasilkan F kolomnya 5 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah supaya gaya kolom antar muatan R dan S menjadi 125, berarti ini FC1, supaya FC2-nya 125 Newton, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus mengecek satu persatu dari jawaban ini. Yang A, memperbesar muatan R menjadi 5 kali semula. Jadi di sini kita coba untuk menjawab yang A. Di sini kita coba untuk membuat R-nya menjadi 5 kali semula, apakah hasilnya itu menjadi 125 Newton. Berarti kita membuat perbandingan F1 sama F2. Ini tetap pakai K IR IS per R kuadrat sama K. Ingat langsung Ibu perbesar ya. 5 kali QR. 5 QR, 5 kali semula. QS per R kuadrat. Di sini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat. Di sini ada K, ada K. Di sini ada QR, di sini ada QR. Di sini ada QS, di sini ada QS. Berarti F1-nya langsung kita tulis, yaitu 5 Newton per F2. Berarti tinggal 1/5. Berarti kalau dikali silang, F2-nya ke atas, 5 Newton dikali 5, 25 Newton. Oh, ternyata masih nggak cukup, masih 25 Newton, karena yang diminta adalah 125. Kita tengok ke yang B. Pilihan jawaban yang B, yaitu dengan memperbesar muatan S menjadi 15 kali. Ini kita tetap, berarti di sini ada K, QR-nya tetap, QS-nya tetap per R kuadrat per K, QR-nya berarti tetap, QS-nya 15 kali per R kuadrat gitu ya. Ini ada R kuadrat, ada R kuadrat, ada QR, QR, ada QS, QS, ada K, K gitu ya. Kemudian kita geser, berarti bisa kita tulis lagi F1 per F2 sama dengan, yang ini tinggal 1 per 15. Berarti kita kali silang, ini nanti diganti 5 Newton. Berarti F2-nya sama dengan 15 kali 5, 75 Newton. Nah, ini masih belum ya, mintanya 125. Berarti kita lihat yang C. Jawaban yang C, memperkecil jarak kedua muatan menjadi 1/R. Kita coba memperkecil jarak antara kedua muatan, yaitu F1 per F2 sama dengan K, QR-nya tetap, QS-nya tetap, R1-nya tetap R kuadrat per K, QR-nya tetap, QS-nya tetap, yang diperkecil jarak yang kedua menjadi 1/5 R dikuadratkan. Ini K-nya habis, coret, QR-nya habis, coret, QS-nya habis, coret. Kemudian 5N per F2 sama dengan 1 per R kuadrat per 1 per 1/25
R kuadrat gitu ya. Nah, berarti bisa kita tulis. Oke, bisa kita tulis di sini di sampingnya 5 Newton per F2 1 per R kuadrat 1 per R kuadrat dibagi 1 per 25. 1 per 1 per 25 R kuadrat gitu ya. Berarti bisa kita tulis lagi. Bisa kita tulis lagi 5 Newton per F2 itu sama dengan 1 per R2 dikali Ibu tulis yang atasnya dulu. Kalau yang ini, kalau kita jabarkan kan seperti ini. 1 dibagi 1 per 25. R kuadratnya di atas ini. Berarti 1 kali 25 per R kuadrat. Kan seperti itu. Berarti kita tulis lagi 1 per 25 R kuadrat. Ini ya. 1. Oh, ini sudah enggak pakai lagi. Langsung kayak gini. 1 bagi R kuadrat. Berarti bisa kita tulis lagi 5 Newton per F2 sama dengan 1 per R kuadrat dikali R kuadrat per 25. Ini coret-coret. Kemudian kita kalikan silang ya. Berarti yang ini 1 per 25. Kita kalikan silang. Seperti ini, maka F2-nya F2 sama dengan 5 Newton dikali 25, 125 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Kalau ingin membuktikan yang D, boleh-boleh aja. Ayo kita buktikan dengan memperbesar jarak kedua muatan menjadi 5R. Berarti jaraknya diubah menjadi 2R. Berarti di sini F1 per F2 sama dengan kakiku remuk-remuk per kakiku menjadi 5 kali 5R dikuadratkan. Ini ada K, ada Q1, Q2, Q2. Berarti bisa kita tulis 5 Newton per F2 sama dengan 1 per R kuadrat per 1 per 25 R kuadrat. Berarti kalau kita ke ataskan gitu ya, ini atau langsung ke bawahnya nggak cukup 5 Newton. Coba kita ke bawah, oh cukup 5 Newton per F2 sama dengan 1 per, ini di sini ya, biar nggak bingung. 5 Newton per F2 1 R kuadrat dikali 25 R kuadrat per 1. Ada R. Berarti kalau disimpulkan, ini F2 25 per 1 kali silang F2 di atas 5 per 25. Jadi hasilnya 1 per 5N. F2-nya. Gitu. Jadi jawabannya memang kurang tepat. Jawabannya memang yang C. Kemudian yang nomor 7. Kita lihat yang nomor 7.
Mana yang nomor 7? Kita cari dulu nomor 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada di sini. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Berarti kalau misalnya ditemukan, dia akan tarik-menarik. Dua muatan seperti gambar sini berinteraksi dan menghasilkan gaya sebesar 28,8 Newton. Jarak kedua muatan yang dicari adalah jarak kedua muatan. Berarti Pak tetap pakai rumus tadi, F sama dengan kaki remuk-remuk. F-nya sudah diketahui 28,8. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 2 mikrokolom. 2 mikrokolom itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi harus dibuat kolom. Sepertinya tidak enak, kita ubah ke sini ya. 28,8 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian di sini 2 kali 10 pangkat min 6. Dikali Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi dijadikan kolom dulu. R kuadratnya yang kita cari. Habis itu R kuadratnya kita pindah ke sini. R kuadrat sama dengan 9 kali 2 kali 4 8 kali 9 72. Kita langsung tulis 72 aja ya. 72 kali 10 pangkat 9 negatif 6 per 28,8. Berarti bisa kita tulis 72 dibagi 28,8 itu kita bisa pakai kalkulator gitu ya. Kita buka kalkulator. Tadi 72 dibagi 28,8 sama dengan 2,5. Berarti sama dengan di sini 2,5 kali min 6 itu min 12 9 dikurangi min 12 9 10 11 12 min 3 10 pangkat min 3 R kuadrat. Atau bisa kita tulis menjadi R kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Jadi pakai yang tadi ya, kali 10 bagi 10 gitu. Nah, kebetulan kali 10-nya ini untuk 2,5, bagi 10-nya untuk negatif 3-nya. Jadi 10 min 1 negatif 4, 2,5 kali 10 25 gitu. Kemudian ini masih meter dan masih R kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah R-nya saja. Berarti bisa kita akarkan 25 kali 10 pangkat min 4 meter. Akar 25 itu 5. 10 min 4 diakarkan tinggal kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan kan senti. Meter ke senti kan 5 kali 10 pangkat min 2. Jika ini ya. Jadi meter ke senti itu kan dikali 100 atau kali 10 pangkat 2. Jadi kita tulis lagi. Ini sudah senti. Ini coret-coret. Jadi 5 senti. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Kemudian untuk yang nomor percobaan 1.
Data hasil percobaan terhadap dua buah muatan yang dipisahkan pada jarak tertentu seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, yang ditanyakan adalah gaya kolom dari terkecil. Jadi, kita coba F1 sama dengan K, Q1-nya 4Q, Q2-nya 3Q, R-nya 2R kuadrat. Gitu, berarti yang ini K 12Q per 4R kuadrat. Berarti yang di sini 12 kaki remuk-remuk ini kan kalau kita jadikan satu kaki remuk kakiku ini kan Q-nya kuadrat ya, Q-nya kuadrat, kakiku remuk-remuk itu kan sama dengan F gitu ya, berarti F1-nya itu F1 sama dengan 12F. Kemudian yang F2. F2-nya K, Q-nya 9Q, Q2-nya 2Q, dibagi 3R kuadrat. Berarti kalau kita tulis ada 18 per 9R kuadrat. K-nya kita tulis sini, Q-nya juga Q kuadrat. Berarti ini dicoret-coret tinggal 2. Berarti F2-nya sama dengan 2F. Kemudian yang F3. F3 ini K 5Q kali 6Q per 2R dikuadratkan. 5 kali 6 30 bagi 4 kaki kuadrat per R kuadrat. 30 bagi 4 30 bagi 4 7,5. Jadi yang yang F3-nya ini 7,5 F. Berarti dari yang terkecil adalah F2 disusul F3 kemudian baru F1. Berarti F2 dulu 231 enggak ada. Apakah Ibu itu yang salah? 30 bagi 4. 30 bagi 4 7,5. Urutan dari terkecil. Yang nomor satunya ini 12 bagi 4 ya. Yang ini 12 bagi 4 itu 3. Berarti F2, F1, dan F3. Berarti jawabannya 213 yang C. Ini. Yang tadi lupa belum dibagi dulu. Yang satunya ini 3. F1-nya sama dengan 3F. Gitu. Kemudian yang nomor 9 dan 10, dua nomor terakhir. Muatan A sebesar 5 mikrokolom berjarak 3 cm dari muatan B jika konstanta elektrostatis 9 kali 10⁻⁹ kuat medan listrik yang dialami. Berarti di sini ada A sebesar 5 mikrokolom atau 5 kali 10⁻⁶ kolom. Kemudian ada R-nya 3 cm atau bisa kita tulis 3 kali 10⁻⁴ meter, jadikan meter. Konstantanya K-nya 9 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat C kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah E sama dengan kaki remuk-remuk. K-nya 9 kali 10⁻⁹, Q-nya 5 kali 10⁻⁶, R kuadratnya 3
kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan. Berarti bisa kita tulis kembali 9 kali 5 dikali 10 pangkat 9 negatif 6. Kemudian dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. Di sini ada 9, ada 9. Berarti 5 kali 10 pangkat 3 min negatif 4. Jadi negatif 4-nya ini naik ke sini, 9 kurangi 6 itu 3. Jadi 9 kurangi 6 ini itu 3. Kemudian negatif 4-nya ini naik. Berarti jawabannya 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10. Muatan X didekatkan muatan Z pada jarak 2R. Memiliki kuat medan listrik sebesar 6E. Sementara itu, muatan Y jika didekatkan muatan Z pada jarak R memiliki kuat medan listrik sebanyak 24E. Ditanyakan perbandingan antara yang muatan X dan muatan Y. Berarti bisa kita tulis di sini R ZX itu 2R. E-nya ZX itu 6E. Kemudian jika didekatkan muatan R ZY itu sama dengan R, E-nya 24E. EZY itu 24E. Yang ditanyakan adalah perbandingan muatan QX banding QY gitu ya. Berapa? Berarti pakai rumus E tadi. E sama dengan kaki remuk-remuk. Ke rumus ini kemudian kita terapkan di ZX banding ZY K QX per RZX kuadrat per KQY per, cukup ya, bentar ibu geser, per RZY kuadrat. Setelah itu kita tulis kembali di sini ZX itu tadi EZX-nya berapa ya? EZX 6E. Kita tulis nanti di bawahnya setelah ini aja ya. EZY sama dengan K-nya ada, kemudian QX-nya per RZX kuadrat, tadi 2R ya. R ya, 2R, berarti ini 2R kuadrat, yang bawah QY per R kuadrat. Kemudian EZX-nya 6E, EZY-nya 24E, sama dengan QX per 4R kuadrat dikali R kuadrat per QY. Ada R, ada R, ada E, ada E. Bagi sama-sama bagi 6, ini 4, ini 1. Berarti 1/4 QX per QY. Jangan lupa di sini ada 4-nya. Karena ini ya, 4-nya masih ada.
Berarti di sini ada 4, di sini ada 4, bisa kita coret. Maka 1/, ini kan 1, ini 1. 1/1 sama dengan Qx/Qy. Berarti perbandingan muatan Qx dan Qy itu 1:1. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang ini. Oke, itu pembahasan yang nomor 1 sampai nomor 10. Untuk yang latihan soal yang pertama.